Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, ada sebuah dosa yang tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang membuat kita sangat menyesal di akhirat kelak. Inilah yang menjadi tema episode Ar-Rahman kali ini, yang bersumber dari tafsir surah Al-Mutaffifin. Al-Quranul Karim sangat indah. Keindahan tutur bahasanya membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia. Urutan isinya pun menakjubkan. Surah Al-Mutaffifin diletakkan setelah surat At-Takwir dan Al-Infitor, merupakan rangkaian yang tersambung secara indah. At-Takwir berbicara tentang dahsyatnya kiamat secara terperinci. Dilanjutkan dengan Al-Infitor, yang sebagian membahas celaan Allah terhadap orang kufur nikmat. Di dalam ayat Al-Infitor disebutkan tentang dua golongan manusia, yaitu Al-Abror, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan Al-Fujjar, yaitu orang-orang fajir yang mendapatkan kesengsaraan. Dua golongan manusia ini dijelaskan secara detail dalam surat Al-Mutaffifin. Sahabat fillah, dari segi kapan diturunkannya, para ulama berselisih mengenai kapan surat Al-Mutaffifin diturunkan. Apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Karena terkait dengan kandungan ayat ini memiliki karakter surat Makkiyah dan berisi ejekan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ayat pertama dalam surat ini dibuka dengan celaan terhadap orang yang suka mengurangi timbangan, dan kebiasaannya dilakukan kaum Yahudi di Madinah dalam berdagang. Kata wail dalam ayat pertama ini artinya celakalah atau binasalah. Ada juga yang menafsirkan nama sebuah lembah di neraka Jahannam. Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran meskipun pengurangan tersebut hanyalah sedikit. Surah Al-Mutaffifin berkaitan dengan pelanggaran hak orang lain berupa harta yang dilakukan dengan cara mengurangi timbangan atau takaran. Perilaku ini sama berbahayanya dengan pelanggaran hak orang lain berupa harga diri dan jiwa, seperti mengejek, menggibah, hingga menghilangkan nyawa orang lain. Seperti yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya ketika Haji Wada. Sesungguhnya, darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini. Oleh karena itu, jangan menggampangkan dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, meskipun sama-sama berat dosanya. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih lebih ringan dibandingkan dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berbeda jika dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, mereka akan menuntut kita di akhirat kelak. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu?" Sahabat pun menjawab, "Dia yang tidak punya dinar dan dirham." Rupanya bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Orang yang bangkrut menurut beliau adalah orang yang membawa banyak pahala, namun ia senang mencaci dan menjelekkan orang lain. Pada hari pembalasan di akhirat, orang-orang yang kita ungkap aibnya akan datang menuntut kita di hadapan Allah. Lalu, semua tuntutan itu akan dibayar dengan amal-amal kita. Dan jika amal kebaikan itu habis, maka dosa orang itu akan ditimpakan kepada kita. Begitu pula orang yang kita curangi, kita ambil haknya dalam bentuk harta, mereka pun akan menuntut kita. Sahabat fillah, mengurangi timbangan bukanlah perkara yang ringan. Bahkan perkara itu pernah menjadi sebab dihancurkannya sebuah umat.
yaitu kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ternyata praktek seperti ini adalah praktek yang masih sering dijumpai sampai sekarang, terutama penjual dalam jumlah besar. Kebanyakan kita terpaksa membeli barang itu, meskipun timbangan barangnya kurang. Misalnya, satu kantong beras tertera 50 kg. Setelah ditimbang, ternyata tidak sesuai dengan ukurannya. Kekurangan itu dianggap sepele oleh penjualnya. Tetapi, di sisi Allah adalah masalah yang besar. Praktek seperti ini berbahaya dan diancam oleh Allah dengan kebinasaan dan kehancuran. Dalam ayat ini, Allah mencela orang jika membeli dia ingin timbangannya sempurna, tapi jika menjual ia mengurangi timbangannya. Jadi, apa yang berkaitan dengan haknya dia tuntut. Tetapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia anggap remeh. Ia hanya ingin haknya dipenuhi, sementara hak orang lain tidak dipedulikan. Tanpa sadar, hal ini sering kita lakukan kepada pasangan kita atau anak-anak kita. Misalnya seorang suami selalu menuntut istrinya agar menjadi istri yang solihah, taat kepadanya, dan tidak boleh membantah, seraya dijejali tausiah dari para ustadz. Kamu mau surga atau neraka? Begitu ancaman sang suami kepada istrinya. Tapi ia sering lupa hak istri tak dihiraukannya. Lihatlah Rasulullah, biasa membantu kesibukan istrinya di dapur. Beliau biasa menjahit sendiri pakaiannya yang robek atau mengambil air dengan ember. Coba tanya diri kita sendiri, sudahkah membantu meringankan beban istri di rumah? Istri kita punya hak mendapatkan perhatian dan belayan kasih sayang. Tak sekedar uang belanja, terkadang istri butuh suaminya hanya untuk mendengarkan keluhannya, kesibukannya sepanjang hari mengurus rumah dan anak-anak. Atau mungkin sebagai ayah, kita tidak sadar telah memaksa anak-anak kita untuk patuh, tapi lupa dengan kewajiban kita untuk mendidik mereka dengan teladan yang baik. Anak akan melihat apa yang kita lakukan. Jangan berharap anak suka berjamaah di masjid jika bapaknya jarang ke masjid. Jangan berharap mereka cinta dengan Al-Quran kalau bapaknya saja jarang membuka mushaf Al-Quran. Jangan pula kita menjadi orang celaka dalam menjaga hubungan antara rakyat dan pemimpin. Rakyat selalu menuntut haknya agar dipenuhi pemerintah, tetapi kewajibannya sebagai rakyat tidak diperhatikan. Misalnya, melanggar banyak peraturan pemerintah. Sahabat fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang dahsyat, yaitu pada hari ketika manusia menghadap Allah seluruh alam." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Inilah peristiwa yang sangat mengerikan. Allah menurunkan matahari sampai berjarak 1 mil, sehingga manusia dalam keadaan yang sangat kepanasan. Manusia pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan tidak membawa apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan digiring pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya?" Sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Semua manusia sejak Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir hidup di bumi dikumpulkan di padang mahsyar.
Mereka berdiri menunggu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan penuh ketakutan. Keringat mereka bercucuran, sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keringat seseorang sesuai dengan imannya. Orang yang imannya tinggi, maka keringatnya akan sedikit. Sebaliknya, semakin buruk imannya, maka semakin tinggi keringatnya. Ada yang keringatnya sampai sebetis, ada yang sampai sepaha, pinggangnya, mulutnya, bahkan hingga wajahnya. Inilah bukti dahsyatnya hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia menanti kapan Allah akan memulai persidangannya. Ada yang mengatakan manusia menunggu sampai 40.000 tahun. Ada pula yang mengatakan 50.000 tahun. Intinya, manusia menunggu dalam waktu yang sangat lama. Sahabat fillah, namun perasaan menunggu yang lama tidaklah dirasakan orang-orang beriman. Justru yang mereka rasakan hanya menunggu dalam waktu yang singkat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun, sungguh betapa panjang hari tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh diringankan bagi seorang mukmin hingga lebih ringan dari sholat fardu yang dikerjakan di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Masa yang menegangkan itu akan tiba saatnya. Sudah siapkah kita dengan bekal iman dan takwa? Sahabat fillah, sebagaimana orang-orang durhaka sudah tercatat dalam sijin, Allah juga telah mencatat para penghuni surga dalam kitab yang disebut Illiyin.